Selanjutnya hadis nomor 337 dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa in lam yajid tamran fal ma' fa innahu tahur." Wa qala as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqah wa 'ala dzir rahimi thintani sadaqatun wasilah. Artinya, apabila salah seorang antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Karena sesungguhnya itu adalah keberkahan. Jika tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air. Karena sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Lalu beliau bersabda, sedekah kepada orang miskin hanyalah satu pahala sedekah. Tetapi kepada sanak kerabat, kalau kita sedekah, bernilai ganda, sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini teman-teman memberikan banyak mutiara yang bisa kita ambil. Yang pertama, anjuran agar berbuka puasa dengan kurma. Mulai dengan kurma. Ini urutannya, baru kemudian air. Ya. Karena memang begitu Nabi SAW mengatakan, kalau kalian berbuka puasa, buka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada baru air, urutan kan begitu. Masalah doa dhahab az-zama'u talatul uruq, tidak ada hubungannya sama memulai buka puasa dengan apa. Karena memang Nabi SAW menyusun susunannya di sini. Masalah doa itu memang akan setelah minum air akan basah tenggorokan kita kan begitu. Kita awal buka puasa bisa kita baca Bismillah. Dan kita buka puasa lalu kemudian kita baca dhahabal dhama'u talatul uruq wa thabatul ajru insyaallah, gitu kan. Yang jelas anjuran untuk itu. Dan juga ada hadis lain yang menyebutkan ya, sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma dan sebaik-baik makanan untuk sahur adalah kurma. Tentu banyak sekali manfaat kurma ini ya. Dan sudah saya jelaskan, teman-teman bisa kembali ke playlist di YouTube insyaallah. Masuk di Khalid Bersama Official, cari ada Granda, ada di situ playlistnya, cari kurma dan solusinya dalam Islam. Ada saya bahas masalah kurma panjang lebar. Termasuk kita praktikin bagaimana mengelolanya, kalaupun mau dikelola jadi jus dan beberapa jenis makanan ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan Nabi SAW menyebutkan fa'innahu barakah. Semuanya dia berkah. Berkah maknanya cukup. Ya, kurang lebih berkah itu bisa kita masukkan dalam salah satu maknanya adalah cukup. Ya. Allah SWT berkah artinya Allah cukupin insyaAllah. Ya, kalau anda buka puasa dengan kurma pun sudah cukup. Kemudian anjuran mutiara yang kedua, kalau tidak punya kurma berbuka puasa dengan air putih. Jangan langsung yang berwarna. Ada orang langsung teh hangat, sirup. Kecuali nggak ada. Tapi kalau ada, ikuti sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya dia suci dan mensucikan. Yang penting kita basahi tenggorokan kita yang sudah berapa jam kering. Dan juga mengatur, memposisikan agar perut kita siap untuk menerima makanan dan minuman setelahnya setelah sekian jam kita tidak makan dan minum. Tentu kalau ada air zam-zam jauh lebih baik ya. Mutiara yang ketiga, beliau mengatakan as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dzir rahimi thintani sadaqatul wasilah. Ini saksi bahasan kita. Sedekah yang kau keluarkan untuk orang miskin, tidak ada hubungan kekerabatan, terhitung satu pahala sedekah. Tapi kalau kau keluarkan kepada kerabatmu sedekah tersebut, kau akan dapatkan dua pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Oleh karena itu teman-teman, kita sangat dianjurkan untuk mendahulukan kerabat-kerabat kita untuk bersedekah. Orang-orang terdekat. Bukan berarti kita tidak boleh bantu orang lain, tidak, tapi kita dahulukan kerabat-kerabat kita. Hadis selanjutnya 338 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu." فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. Hadis ini hasan diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi
Ya. Yang artinya, dulu saya memiliki seorang istri yang saya cintai. Kata siapa ini? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Tetapi Umar tidak menyukainya. Dia berkata kepadaku, ceraikanlah dia. Maksudnya Umar suruh Abdullah anaknya ceraikan istrinya. Namun saya menolak, maka Umar mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Akhirnya Nabi SAW bersabda kepadaku, ceraikanlah dia. Ini dikuatkan teman-teman sekalian dengan hadis yang setelahnya saya langsung bacakan 339. Karena ini berkaitan satu sama yang lain ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, an rajulan atahu qal inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. Bahwa seorang laki-laki mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu dan berkata, saya memiliki seorang istri dan ibu saya menyuruh agar saya menceraikannya. Maka dia menjawab, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jika kamu mau sia-siakanlah pintu itu dan kalau kau mau peliharalah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Baik teman-teman sekalian, kita coba korek mutiara dari dua buah hadis ini. Yang pertama adalah wajibnya bakti kepada kedua orang tua selama yang mereka perintahkan dan titahkan adalah hal-hal yang tidak melanggar agama Islam. Tidak melanggar agama. Tidak melanggar agama. Dan ini penting tentunya. Ya. Apapun yang orang tua kita perintahkan, iyakan. Selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini adalah kasus bagaimana Umar bin Khattab menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk cerai sama istrinya. Pada saat Abu Darda juga didatangi oleh seorang laki-laki tadi yang dia bilang, ada istri saya tapi ibu saya tidak suka, gitu kan? Ya, ibu saya suruh cerai, maka Abu Darda kasih isyarat, ikuti ibumu. Bahasa beliau tidak langsung dan beliau mengatakan, orang tua adalah pintu tengah-tengah surga. Kalau kau mau jagalah, kalau kau mau hilangkan, sia-siakan. Misalnya kalau kau ikutin dia, kau akan masuk surga. Kalau tidak mau ikutin, ya sudah kau masuk neraka. Terhilangkan dari surga tersebut. Sebagaimana kita sudah bahas dari awal bab ini, bagaimana ya bahayanya atau bagaimana pentingnya bagi semua orang tua. Dan nanti bab akan datang insya Allah, bab 41 tentang bahayanya durhaka pada kedua orang tua. Jadi selama itu adalah perbuatan-perbuatan yang boleh, maka ikutilah. Tentu bukan berarti setiap kali ibu atau ayah mengatakan ceraikan istrimu itu ceraikanlah dengan suami langsung kita ikutin. Tapi kita lihat juga apa masalahnya. Kita coba memperbaiki dengan baik, dengan santun, dengan sopan. Tidak boleh juga sembarangan gitu ya. Bukan berarti tidak suka langsung selesai. Nego. Tapi kalau alasan si ayah dan ibu benar, mungkin setelah Anda menikah Anda jadi durhaka dengan keduanya. Anda jadi jauh dari ibadah kepada Allah SWT, maka ikuti orang tua. Berarti istri itu atau suami itu berbahaya buat Anda. Mutiara yang kedua adalah selain wajibnya bakti pada kedua orang tua dan patuh pada mereka selama bukan hal yang haram. Yang kedua, bagaimana sosok anak mantu. Ini yang kita khususkan di sini. Sosok anak mantu yang baru hadir dalam rumah tangga pasangannya, ya, membantu pasangannya untuk bakti dengan kedua orang tuanya. Bukan justru menyebabkan pasangannya durhaka. Berapa banyak istri yang buat suaminya durhaka sama ibunya. Pilih aku atau pilih ibumu? Ya ibunya lah. Gitu kan. Gak mungkin kamu yang dipilih. Kecuali orang itu lemah sekali imannya. Tidak bisa Anda mau sandingkan diri Anda dengan ibu mertua Anda. Nggak mungkin itu. Ibu itu yang melahirkan suami Anda. Anda tinggal nikmati di saat dia sudah sukses sekarang. Ibu ini yang mengandung dia di perutnya 9 bulan. Ibu ini yang mendidik dari kecil suka dukanya. Pada saat dia lagi nakal, dia lagi sakit, dirawat, segala macam.
Ibu ini yang membuat sampai dia menjadi seorang figur laki-laki yang membuat Anda tertarik sekarang untuk menikah dengan dia. Bagaimana Anda suruh suami Anda benci sama ibunya? Ini banyak terjadi. Nggak boleh. Tapi kan mertua saya cerewet Ustaz, ya resiko. Anda nikah sama anaknya ya, wah itu cobaan dari Allah SWT. Sabar. Sabar. Justru Anda harus hadir di sini menjadi orang yang suruh suami, minta suami. Bahkan, ayo sudah lama mas kita nggak ke rumahnya ibu, ayo kita ke ibu yuk sekarang. Ajak dia supaya dia bakti sama orang tuanya. Itu baru benar. Karena secara hukum syar'i, orang tua atau mertua Anda punya hak tadi sebagaimana kita lihat hadits ini. Di poin pertama, boleh menyuruh anaknya untuk cerai sama Anda. Karena itu hukum syar'inya begitu. Jadi pada saat Abdullah bin Umar menikah, Umar tidak suka anak mantunya. Nah Umar di sini tidak suka Ridwan karena memang anaknya itu, anak mantunya ini tentu ada masalah dengan agama. Kalau dekat dengan Allah SWT tidak mungkin Umar tidak suka. Kalau saya pernah dengarkan ada beberapa athar Abdullah bin Umar sedikit berubah ibadahnya. Kayak mulai telat ke sholat ya, tapi tidak seperti waktu sebelum nikah sama wanita ini. Maka Umar suruh ceraikan. Lalu Abdullah bin Umar nolak pertama karena dia suka. Di sini dikatakan uhibbuha, saya cinta sekali sama perempuan ini. Tapi karena Umar datang kepada Nabi SAW menjelaskan, Nabi suruh Abdullah bin Umar ceraikan. Jadi perlu anak mantu justru pendatang baru di rumah tersebut untuk membantu pasangannya bakti sama orang tuanya. Termasuk juga suami sebenarnya. Walaupun Anda punya hak di atas orang tua sekarang, orang tua si istri ini, Anda lebih nomor satu daripada ayah dan ibunya dalam hal berbakti dan seterusnya. Tapi bukan berarti baktinya pada ibu dan ayah dihapus. Aku pokoknya urus saya saja, nggak usah urus ibu dan ayahmu. Nggak bisa begitu, itu egois. Biarkan dia berbakti sama orang tuanya. Berikan dia kesempatan waktu silaturahim. Berikan dia kesempatan untuk berbicara, penuhi kebutuhannya. Ya. Bantu dia bakti dengan orang tuanya. Harusnya begitu. Ini bahaya karena kalau orang tua pasangan ya di sini menyuruh dia untuk bercerai, ini bahaya sekali. Harus kita bisa mengimbangi masalah ini. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kalau orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya memang pintu itu masuk ke dalam surga. Sebagian salafus saleh pernah bersedih karena salah satu orang tuanya meninggal. Dari dua orang memang satu meninggal. Ditanya, kenapa Anda bersedih? Dia bilang, karena setengah pintu surga sudah tutup buat saya. Tinggal setengah lagi. Yang saya harus jaga benar ini. Hanya dengan telepon, tanya kabar, penuhi kebutuhan, walaupun gaji Anda kecil, berikan makanan kesukaannya walaupun cuma satu. Cuma ini kemampuan saya, ibu, ayah. Mohon diterima, doain saya supaya rezekinya dibuka. Bakti sama mereka. Begitu saja. Sambil beriman kepada Allah, jaga kewajiban Allah berikan, masuk surga. Dijamin. Bahkan sabda Nabi SAW sudah pernah kita belajar itu ya. Ridho Allah fi ridho walid. Keridhaan Allah, kalau Allah sudah ridho, Allah penuhi semua kebutuhan kita di keridhaan kedua orang tua. Walaupun mereka fajir, Ustaz, jauh dari agama, walaupun mereka fajir. Urusan mereka dengan Allah SWT. Anda tidak usah menggugurkan bakti Anda kepada orang tua. Karena kalau mereka membekalikan anaknya, mereka berdosa. Kalau anak balas dengan durhaka, anak itu berdosa. Dua-duanya dihukum. Kan begitu. Kesempatan masih punya orang tua yang hidup. Allah arham dua-duanya sudah meninggal. Anda yang masih hidup orang tuanya, jangan disia-siakan. Pernah ada seorang anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau berjihad, saya mau hijrah bersama Anda. Saya mau tinggal di Madinah, mau hijrah di negeri hijrah, mau ibadah, mau dengarkan wahyu, menjadi sahabat dan saya siap berjihad. Anda ikutin saya dengan pasukan manapun. Apa jawaban? Apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak. Apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan, nah. Ya. Maka kata Nabi SAW, fafihi ma fajahid.
Kalau gitu pulang dan dengan pada keduanya kau berjihad. Pahala jihad besar di sana. Bakti sama mereka. Makin tua umurnya, makin susah kita repot urus, makin besar pahalanya. Makin besar pahala. Kesempatan emas. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis yang terakhir di bab kita ini 340, tapi ada 2 buah riwayat di sini ya. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil saudara perempuan ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Diriwayatkan Tirmidzi dan beliau berkata hadis sahih. Di sini kalau kita bicara tentang orang tua, ayah dan ibu, maka perlu Anda tahu dalam silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan, mana kira-kira yang paling berhak setelah kedua orang tua kita. Kalau ayah, saudaranya ayah, biasa Anda bilang paman. Ini pernah saya ingatkan ya. Makanya teman-teman yang sudah ikut ta'lim, nggak ada salahnya kita pakai istilah-istilah ini di rumah kita. Nah, istilah bahasa Arab ini ada hubungannya dengan hukum syariat kita. Misalnya, saudara laki-laki, bahasa Arabnya am. Biasanya di orang Arab Indonesia juga bilang ami ya. Orang Arab, kalau bahasa Arab yang benar, ammi. Pakai tasydid, ammi. Indonesia biasa mengatakan ami atau ammi juga oke. Ya, pokoknya dia yang benar ammi sebenarnya. Misalnya nama paman saya Yusuf, saya mengatakan ammi Yusuf ya. Ini paman laki-laki dari ayah. Ini yang paling berhak dari seluruh paman kita. Ada kan juga paman dari ibu ya. Di Indonesia biasa dipanggil paman semua. Ini paman, ini paman. Sebenarnya paman dari ibu itu bahasa Arabnya khal. Kha, alif sama lam, khal. Beda. Kalau pamanku dari ibu kita bilang khali. Nah, orang Arab kalau bilang, dia beda ini. Hadha ammi, ini saudara ayahku. Laki-laki. Hadha khali, ini saudara ibuku. Laki-laki dua-duanya, paman semuanya. Tapi yang paling tinggi kedudukannya adalah, di antara kedua adalah paman. Yang ini, dari ayah. Kalau dari ibu, yang tinggi kedudukannya adalah saudari perempuannya. Nah, bahasa Arabnya, saudari perempuan ayah, ammatun. Tadi kan kalau saudara laki-lakinya am. Kita bilang ammati. Misal, tante saya bernama Khadijah. Saya mengatakan ammati Khadijah. Kalau saudari ibu, khalatun. Biasa kita bilang khalati. Tanteku. Nah, orang Arab bedain tuh. Kalau saudari perempuan ayah, ammati. Ya. Kalau saudari perempuan ibu, khalati. Nah, dari tante-tante ini yang paling tinggi adalah khalah. Karena dia pengganti ibu. Ini yang kata Nabi SAW. Al-khalatu bimanzilatil saudari perempuannya ibu, pengganti ibu. Tentu kalau ibu masih hidup, ibu lebih tinggi. Tapi kalau ibu sudah meninggal, Anda berbakti pada saudari perempuannya. Ya. Saya subhanallah, waktu ibu saya meninggal, tentu sudah lama, tahun 79, saya masih 4 tahun waktu itu. Saya coba melanjutkan silaturahimnya kepada saudari-saudari beliau. Alhamdulillah, bifadlillah azza wa jalla, Allah masih kasih saya beberapa orang tante dari saudari beliau. Dan sampai hari ini, beberapa tahun ada yang meninggal. Sampai hari ini tinggal 2 orang. Yang saya coba semaksimal mungkin, walaupun saya kadang-kadang masih merasa kurang ya. Coba lanjut silaturahim dengan mereka. Pengganti ibu. Bagaimana kalau ibu masih hidup, kita telepon, tanya kabarnya, kirimkan hadiah apa. Dijaga. Begitu juga ayah saya meninggal beberapa bulan yang lalu, rahimahullah. Beliau punya saudara yang hidup tinggal 2 orang. Jadi saya sekarang alhamdulillah Allah masih kasih 2 tante, khala, dan 2 paman, am. Dan juga saya coba bakti sama mereka semampu saya. Jangan sia-siakan. Ali bin Abi Thalib itu sering kali duduk di dekat pahanya Abbas, paman beliau, radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW juga tentunya. Lalu beliau mengatakan, wahai paman, ridholah kepada aku, wahai paman, maafkanlah kesalahanku. Karena dia tahu ini pengganti ayahnya. Seperti itulah. Kemudian beliau mengatakan, dan dalam bab ini terdapat banyak hadis yang masyhur di dalam kitab As-Sahih. Di antaranya adalah 3 hadis yang 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya. Ini
Ini sudah pernah kita bahas ya. Salah satunya karena bakti sama orang tuanya menyediakan susu. Ya, tapi karena orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang susu tersebut dari malam sampai pagi. Lalu kemudian karena itu dianggap pendekatan diri kepada Allah SWT, Allah pecahkan batu yang menutupi gua. Ini kisah gua sudah masyhur sekali sebenarnya. Kemudian kisah Juraij, ya, yang sudah sangat masyhur juga, sudah pernah kita sebutkan. Ini sebenarnya sudah pernah disebutkan ya. Kalau teman-teman yang pegang bukunya, kisah tentang gua itu ada footnote nomor 327. Beliau mengatakan di bawah hadits nomor 13 dalam hadits kita, dalam buku kita. Ini kan kita belajar sekarang hadits nomor 340. Kalau Anda kembali ke awal-awal kitab, ada panjang lebar hadits tentang gua itu ya. Kemudian juga hadits Juraij disebutkan, ada footnote nomor 328, hadits nomor 264. Ada footnote di bawah kecil ya. Dari Abu Hurairah, ini juga pernah kita jelaskan. Kata beliau, ada juga beberapa hadis yang masyhur dalam As-Sahih yang tidak saya sebutkan demi keringkasan. Dan di antara yang paling penting adalah hadis Amr bin Abasa radhiyallahu anhu yang panjang, yang mengandung banyak kaidah dan adab Islam yang insya Allah akan saya sebutkan secara lengkap dalam bab harapan. Nanti hadis nomor 443. Ya, ada tulisan di footnote situ nih. Di mana beliau berkata namanya dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, yakni fi awalin nubuwah, faqultu lahu ma anta, qala nabiyyun, faqultu wa ma nabiyyun, qala arsalani Allah ta'ala, faqultu bi ayyi shay'in arsalaka, qala arsalani bi silatir rahimi wa kasril awthani wa yuwahhidallaha la yushraka bihi syai'. Saya pernah menemui Nabi SAW di Mekah, yakni di awal kenabian beliau. Saya berkata kepada beliau, siapa anda? Ya. Ini hadis tentang Amr bin Abasa. Waktu dia pertama radhiyallahu anhu masuk Islam, dia bertanya itu kepada Nabi SAW. Saya pernah menemui Nabi di Mekah, di awal kenabian, lalu saya berkata, siapa anda? Maka dia mengatakan, saya adalah Nabi. Lalu saya bertanya, apa itu Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, artinya saya telah diutus oleh Allah Ta'ala. Saya bertanya, dengan apa dia mengutus anda? Maka Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Nabi SAW menjawab, dia mengutusku dengan ajaran silaturahim, menghancurkan berhala-berhala, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, di sini itu cukup panjang, nanti akan ada penjelasannya di nomor 443. Kita sekarang di nomor 340, nanti akan ada bahasan sendiri masalah itu. Dan dengan ini alhamdulillah keutamaan bakti sama orang tua sudah kita jelaskan. Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang dengan insyaallah. Pertemuan akan datang dengan bab ke-41. Bab haramnya durhaka dengan orang tua dan juga memutus silaturahim. Hadis yang kita pelajari insyaallah pada siang ini 335. Ini urutan dari awal kita belajar hadis. Riyadhus Shalihin sudah hadis 335. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda secara terang-terangan, bukan samar-samar. Beliau bersabda, inna ala bani fulanin laisu bi awliyai, innama waliyallahu wa salihul mu'minin, walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Bukanlah orang-orang yang aku cintai mereka sehingga punya hubungan yang erat nanti di dunia dan juga di akhirat. Bukan karena ada hubungan kekerabatan, kesukuan. Wali atau penolongku, orang yang dekat dengan aku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh, walaupun bukan kekerabat. Selama anda mengikuti sunnah Nabi SAW, walaupun bukan kerabat beliau, punya kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Banyak sahabat bukan dari kerabat Nabi. Salman Al-Farisi, ya, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Abi Rabah, banyak sekali. Di antara mereka tidak punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Orang-orang dari Ansar selain suku Najjar, mereka juga ya, tidak punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW secara langsung ya. Kalau suku Najjar ada hubungan kerabat dengan Aminah, ibu beliau alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi SAW mengatakan orang-orang mukmin yang akan menjadi ya, penolong-penolongku, orang-orang yang dekat dengan aku. Hanya saja orang-orang yang punya hubungan kekerabatan itu tapi mereka tidak beriman, mereka memiliki hubungan kekerabatan yang akan aku basahi dengan air kekerabatan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan ini lafadznya Imam Bukhari.
Maknanya mirip dengan hadis sebelumnya yang kita pelajari pada pekan lalu, yaitu Nabi SAW tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat beliau walaupun mereka dalam keadaan kafir. Walaupun mereka dalam keadaan kafir. Itu juga dicontohkan oleh para sahabat. Nabi SAW tetap menjalin hubungan dengan mereka, terbukti walaupun mereka kufur, walaupun mereka mengusir Nabi SAW dari Mekah. Dari pada saat Nabi SAW masuk ke Mekah, beliau memaafkan orang Quraisy. Pada saat seorang sahabat nyeletuk, ngomong mengatakan, hari ini hari pembalasan, hari ini hari pertumpahan darah. Waktu Nabi SAW masuk dengan pasukan 10.000 orang ke Mekah. Orang-orang Mekah nggak punya daya untuk melawan. Maka Nabi SAW membalik itu. Sambil mengatakan hari ini hari kemuliaan. Hari ini hari pemaafan. Maka Nabi SAW kumpulkan orang Quraisy di Gunung Safa. Kemudian mengingatkan mereka tentang bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tradisi jahiliyah semua di kaki beliau dihilangkan semua, makan bangkai, sembah berhala, segala macam dihilangkan semua. Tapi beliau mengatakan, wahai Quraisy, kira-kira apa yang aku lakukan kepada kalian? Panglima perang masuk dengan pasukannya, umumnya semua membantai. Harta mereka akan disita, jadi ghanimah harta rampasan perang. Maka ada di antara mereka mengatakan, wahai Muhammad, kau adalah orang yang baik, kau adalah punya hubungan kerabat dengan kami. Kata Nabi SAW, hari ini aku memaafkan kalian. Maka semua harta mereka kembali kepada mereka, mereka pun tidak menjadi budak. Dengan itu, subhanallah, sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat, Mekah menjadi kota Islam. Bagaimana Nabi SAW tetap menjaga silaturahim beliau, gitu kan? Kekerabatan beliau. Bahkan Nabi SAW melakukan pernikahan agar bisa memiliki hubungan kekerabatan. Nabi SAW menikah dengan sepupu beliau untuk lebih mengeratkan lagi, itu ada Zainab binti Jahash, ya. Kemudian juga ada dari orang suku Yahudi, ada Sofiyah, ya. Begitu juga ada perempuan dari Mesir, ya, Maria Al-Qibtiyah. Waktu Nabi SAW mengingatkan muslimin, ya, berbuat baiklah kepada penduduk Mesir karena mereka punya hubungan kekerabatan dengan kita, ya. Kekerabatannya maksudnya adalah kekerabatan Hajar, istrinya Ibrahim AS yang kakek kesekiannya Nabi Muhammad SAW, dari Mesir. Nabi SAW juga memiliki Maria, yang lahir dari Maria ini radhiyallahu anha, anaknya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ya. Maka punya hubungan kekerabatan dengan orang-orang Mesir. Nah, Nabi SAW tetap menjaga hubungan tersebut. Tetapi perlu digarisbawahi, saya katakan tadi, kekerabatan ini tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk menyelamatkan dari api neraka kalau mereka dalam keadaan kufur. Ya. Makanya Nabi SAW ingatkan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa Allah kalau kalian dalam keadaan kafir. Tapi akan sangat mulia kalau seseorang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, kemudian mereka saleh dan saleha. Mereka betul-betul menjaga sunnah-sunnah kakek mereka. Kita sayangkan sekali ada sebagian ahli bait, ya, alaihi wassalatu wassalam. Kita katakan itu karena dalam salat kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita doakan, kita bacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Keturunannya terus akan menjalan sampai hari kiamat, kita bacakan salam kepada mereka. Dalam sholat kita di sunnah ataupun sholat wajib. Kita sayangkan ada di antara mereka justru menjadi orang-orang Syiah yang memerangi, ya, istri-istri Nabi SAW. Mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan mertua Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar, melaknat mereka. Sama saja menghina Nabi SAW seakan-akan Nabi salah pilih istri atau salah pilih mertua. Anda lebih baik dari atau Nabi Muhammad SAW. Sayang. Harusnya para ahli bait, para habaib yang kita hormatin, harusnya menjadi contoh dan di saf depan membela sunnah-sunnah kakek antum. Dan kita ini dari belakang membantu, menyokong itu semuanya. Harusnya kalian di depan mentauhidkan Allah di saf pertama. Bagaimana kalian menyebarluaskan sunnah kakek kalian dengan benar. Ya, dengan memurnikan tanpa menambah-nambah, tanpa ada kesyirikan, tanpa ada kebidaan. Ini harusnya menjadi sebuah simbol yang sangat jelas. Semoga Allah SWT mudahkan itu semuanya. Ya.
Kemudian selanjutnya kita pelajari hadis nomor 336 dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku satu amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Atau beritahukan aku amalan, bukan satu amal, lebih tepatnya amalan ya, yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi SAW bersabda, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun kepadanya atau dengannya. Kemudian kamu mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyambung hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman agak berbeda sedikit dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya saya tidak memberikan lagi poin-poin seperti biasa kita lakukan ya. Faedah pertama, faedah kedua. Karena memang hadis yang 335 yang sebelum ini itu sangat berhubungan dengan sebelumnya. Tapi kalaupun kita mau poinkan sebenarnya poin pertama adalah tentang pentingnya silaturahim dan kedudukannya walaupun keluarga kita dalam keadaan kafir. Ya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW memastikan yang menjadi orang-orang penopang, penolong bagi setiap orang mukmin adalah saudaranya mukmin yang lain. Yang memang beriman. Patokannya adalah keimanan. Sementara hadis ini yang 336 yang kita pelajari, kita akan coba korek mutiarain dan kita akan susun poin demi poin. Yang pertama adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu Al-Ansari adalah seorang laki-laki yang mulia, seseorang yang telah dipilih rumahnya oleh Nabi SAW pada saat turun di Madinah. Dan bagaimana beliau dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran karena beliau menasihatin istrinya, ya, Ummu Ayyub, tentang masalah fitnah yang tersebar, kisah ifq, fitnah bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu, lalu dia mendidik istrinya agar jangan ikut-ikutan dan seharusnya kita menolak itu. Karena beliau mengatakan Nabi Muhammad Safwan lebih mulia daripada aku, maka kau juga dan Aisyah lebih mulia daripada kamu, hai Ummu Ayyub. Maka tidak mungkin mereka melakukan itu. Juga beliau mati terakhir di benteng Konstantinopel. Bagaimana beliau dengan umur yang sangat tua sampai meninggal. Ya, beliau berharap pada saat mati di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah rahimahullah, ya, ayah anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu memimpin pasukan untuk menyerang benteng Konstantinopel untuk mengejar keutamaan tentu di sana. Sampai Abu Ayyub ikut dan meninggal dunia dan dia minta dikubur di depan benteng tersebut. Ya. Sampai hari ini orang-orang Turki masih mengenang tempatnya. Allahu a'lam tentang kebenarannya. Tapi yang jelas Abu Ayyub radhiyallahu anhu meninggal mati syahid karena pergi berperang ingin membebaskan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari ini mutiara pertama adalah seorang sahabat yang mulia dan beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar dan beliau mati syahid tentunya di akhir hidupnya. Ada kisah sendiri, sudah saya bahas ini, bisa teman-teman kembali ke playlist YouTube, kisah serial Tabligh Akbar Sirat Sahabat tentang Abu Ayyub Al-Ansari, panjang lebar tentu saya jelaskan itu. Mutiara yang kedua, beliau menceritakan tentang ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, dan ini pertanyaan luar biasa teman-teman. Ini menandakan keimanan seseorang. Pertanyaannya luar biasa, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukan aku amalan yang memastikan aku bisa masuk surga, memastikan aku jauh dari api neraka. Ini luar biasa. Sebenarnya, pertama ini seakan-akan lafadznya umum ya. Tapi beliau ingin sebuah hal yang khusus. Tentu orang ini tahu kalau semua amal soleh dikerjakan akan masuk ke dalam surga. Juga kalau meninggalkan semua dosa akan selamat dari api neraka. Tapi dia ingin amalan yang Anda perintahkan kepadaku ya Rasulullah, aku lebih banyak fokus di situ. Lebih konsentrasi.
Dan ini mutiara yang kedua adalah bagaimana cerdasnya sahabat ini bertanya, walaupun sini tidak disebutkan namanya, tentang amal yang bisa masuk dalam surga dan selamat dari neraka. Dan harusnya setiap muslim selalu berpikir ini. Target utama kita bukan punya rumah mewah di bumi, di dunia ini. Bukan punya pasangan yang cantik atau gagah, sempurna. Bukan hanya punya keturunan. Bukan hanya punya titel akademik. Bukan itu targetnya. Itu hanya pelengkap dunia ini. Hayatud dunia. Target utama akhi dan ukhti adalah selamat dari neraka. Masuk ke dalam surga. Itu tanamkan judul utama hidup kita, masuk ke surga, selamat dari neraka. Itu judul hidup seorang mukmin. Gak ada yang lain. Sehingga dia melalui roda kehidupan ini, kalaupun dia satu suami, dia akan kejar surga dari istri dan anaknya. Dia akan coba selamat dari api neraka, agar jangan sampai istri anaknya menjadi penyebab dia masuk ke neraka. Seorang istri juga begitu, akan kejar surga dari suaminya. Dia takut melanggar hukum Allah pada suaminya supaya jangan masuk neraka. Anak pada orang tua pada anak, gitu kan. Kemudian tetangga dengan tetangga, muslim yang muslim sama orang-orang kafir, bahkan sama hewan-hewan dan makhluk Allah yang lain. Sampai pernah ada dalam hadis Bukhari, seseorang kata Nabi SAW, orang sebelum kalian pernah kehausan, dia turun ke sumur, lalu dia minum air. Begitu dia keluar, ditemukan ada anjing yang mengeluarkan lidahnya. Sampai karena hausnya, sampai lidahnya sampai ke tanah. Ya. Nurunkan kepala, haus sekali. Maka dia berkata pada dirinya, sesungguhnya ya, anjing ini telah merasakan haus sebagaimana saya merasakan haus. Dia pun turun, dia buka sepatunya, kata Nabi SAW, satu, diisi dengan air, lalu dia gigit sepatu tersebut, bagian depannya supaya airnya tidak tumpah, lalu dia manjat keluar dari sumur, lalu kemudian dia minumkan air tersebut. Maka Allah berterima kasih padanya, gitu kan? Maka Allah masukkan, Allah maafkan kesalahannya. Riwayat lain, Allah masukkan ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami dapat pahala dari hewan-hewan? Kata Nabi SAW, di semua jenud nyawa kehidupan ada pahala. Orang mukmin selalu targetnya begitu. Kalau dia judul hidupnya adalah masuk ke surga, selamat dari neraka, maka dia akan berbuat amal baik, perintah-perintah Allah, dia kejar keutamaannya, dan juga dia akan menjauhi semua larangan agar jangan masuk ke neraka. Ini sekali lagi judul hidup kita. Target utama. Gak ada yang lain sudah. Bagaimana masuk surga, selamat dari neraka. Selesai. Dan tentu itu akan ada konsekuensi. Tak patuh kepada Allah dan menjauhi larangannya. Atau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga, dari tadi ya, mutiara yang kedua adalah simbol hidup seorang muslim harusnya masuk ke surga dan selamat dari neraka. Yang ketiga yang kita bisa ambil adalah wasiat Nabi SAW. Wasiat pertama untuk masuk ke dalam surga, dan ini luar biasa pentingnya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau memurnikan ibadahmu kepada Allah. Ibadah itu semua perkataan, perbuatan yang dicipta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini asas luar biasa dalam ibadah, teman-teman sekalian. Banyak orang ibadah tapi syirik kepada Allah SWT. Gak diterima amal. Ya. Gak boleh. Pakai jimat, minta-minta di kuburan, minta di pohon keramat. Subhanallah. Mana contoh dari Nabi SAW semua ini? Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat menggunakan gelang dari kuningan. Lalu Nabi SAW tanya, untuk apa ini? Dia bilang, untuk menyelamatkan dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kau meninggal dan masalah di tanganmu, ya, maka kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Dia tidak akan menambah kau kecuali kecelakaan. Ya. Maka ini peringatan dari Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat di tubuhnya, maka dia telah syirik kepada Allah. Enggak boleh. Sholat tapi pakai jimat. Dikalungkan kah? Taruh di gelang, apalah segala macam, pakai susuk. Pergi ke dukun, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin sudah diajarkan Tuhanmu Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun.
Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, kata Allah, Tuhan alam semesta, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Maka mereka harusnya beriman kepadaku, memohon kepadaku, agar mereka dapat petunjuk. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, kalau sendalnya putus, minta kepada Allah, ya Allah sendal saya putus, gantikan. Allah mau kita manja kok. Ngapain kita nggak manja? Ngapain lintas alam ke dukun, bermain syaitan, berikan syarat ini syarat itu. Banyak muslim dan muslimah, na'udzubillah, membatalkan keislamannya tanpa dia sadari. Atau bahkan mungkin dia sadari tapi dia nggak mau tahu. Akhi dan ukhti, mau suami saya, mau istri saya, pakai alam kita manusia. Senyum, ramah, ya. Penuhi kebutuhannya semampu kita. Buat dia gembira. Cinta kok, selesai. Gak usah bawa fotonya ke dukun. Sengaja buat buhul-buhul, lilit-lilit. Haram dalam Islam, syirik. Batal keislaman Anda, bahaya sekali. Gak perlu. Pakai raja-raja, pakai ini, pakai tulang hewan, gigi hewan, apalah segala macam. Wa na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Bisa tidak masuk surga. Maksudnya ke neraka. Jangan buat kesyirikan. Tidak boleh. Jadi harus hati-hati sekali. Ya. Kalau di Indonesia ini kayak biasa gitu. Untuk menikah sama seseorang harus ke dukun. Na'udzubillah. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, arraf, au kahinan, yang tahu masa lalu tentu akan datang. Dukun, peramal, penyihir, semua sama. Maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Nggak boleh. Jangan lintas alam. Mau bekerja, mau dapat rezeki, bukan dengan cara kedukun, sebar-sebar air ini apa segala macam. Nggak perlu. Kuasai ilmunya, cari sumber halal, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Untung saya praktisi teman-teman sekalian dalam bisnis. Maju Masya Allah tanpa harus ada buhul-buhul. Kenapa harus syirik kepada Allah SWT? Kenapa harus lariskan baksonya, nasi gorengnya, semua makanannya, restorannya dengan buhul, dengan pelaris? Kenapa? Kenapa harus lariskan pakaiannya dan segala macam di pasar dengan buhul? Haram dalam Islam. Syirik kepada Allah SWT. Bisa terharamkan Anda masuk ke dalam surga, akhi dan ukhti. Ingat, sederhana, mau untung, modal halal. Produk halal, sistem halal. Demi Allah untung. Para nabi-nabi sudah praktikin. Nabi Muhammad SAW berdagang. Dan berhasil. Alaihissalatu wassalam. Para sahabat, Aisyah mengatakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, kana atjar Quraisy hatta dakhala fil imara. Dia adalah orang paling mahirnya orang Quraisy dalam berdagang sampai dia masuk ke pemerintahan. Baru dia fokus urus pemerintahan. Mereka berdagang. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim bertijarah, berbisnis sampai ke Bahar Rum, ke lautan orang-orang Romawi. Akan produk yang benar, jujur, modalnya ada. Saya subhanallah pernah ikuti pelatihan perusahaan ya, untuk peningkatan kinerja, produktivitas dan segala macam yang berhubungan dengan masalah peningkatan perusahaan ya. Subhanallah yang dibahas adalah trust, kepercayaan, ya, jujur. Semua agama sudah ajarkan. Kata Nabi SAW, al-bayyani bil khayar malam yatafarraqa. Dua orang transaksi masih punya khiyar, hak untuk memutuskan lanjut atau tidak selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, transparan, diberkahi transaksi keduanya. Sederhana kok, Islam sudah ajar dari 1400 tahun. Bukan harus ikuti pelatihan-pelatihan perusahaan luar. Saya ikut itu hari karena memang saya pengen tahu seperti apa sih sebenarnya gambaran mereka. Ternyata subhanallah apa yang mereka ajarkan kaidahnya syariah, semua orang muslim bisa lakukan walaupun tidak sekolah. Selama dia jujur akan untungku. Insya Allah diberkahi oleh Allah SWT.
Jangan syirik teman-teman sekalian. Sembah Allah dalam memurnikannya. Ini asas. Ini mutiara yang ketiga. Mutiara yang keempat, wasiat Nabi SAW. Wa tuqimus shalah. Dirikan sholat. Sholat teman-teman sekalian. Jaga sholat. On time. Awal waktu. Begitu mendengar hayya ala sholah. Ayo dirikan sholat. Hayya ala falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Jangan lagi punya aktivitas lain. Stop semuanya. Stop semuanya. Sudah selesai. Allah yang panggil. Pencipta langit dan bumi. Muazzin hanya menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Arab, orang bule, orang hitam dari Afrika, orang Melayu di Asia Tenggara. Sama kalimatnya. Hayya ala shalah, hayya al falah. Bukan mereka karang-karang itu. Allah yang sedang panggil Anda untuk menghadap. Para sahabat menukil athar, dinukil dari mereka bahwasanya kalau sudah terdengar panggilan azan, tidak ada yang tinggal kecuali orang munafik. Semua langsung ke masjid. Bahkan yang sedang sakit pun ditopang ke masjid. Saya sudah bahas dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib yang insya Allah kita akan bahas di hari Jumat. Ya. Ada bahasan kita selepas Jumat jam 1 sampai jam 2 seperti waktu ini kurang lebih. Insya Allah itu masih bab sholat. Dan bagaimana luar biasanya ratusan hadis tentang sholat. Dan saya sudah bahasakan teman-teman. Mau perbaiki apapun. Penyakit mau sembuh. Mau rezekinya luas. Mau rumah tangganya bahagia. Mau hidupnya tenang. Segala macam hal. Mulai dari sholat. Sholat mulai. Jaga sholat semua akan mudah. Makanya Nabi SAW mengatakan, awal amal hisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk, akan mengganggu yang lain. Riwayat lain dikatakan, maka kalau dia baik, beruntunglah dia. Selamat dia. Kalau dia buruk, maka celakalah dia. Jaga sholat. 5 waktu terutama. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian wasiat yang kelima. Atau mutiara yang kelima yang bisa kita ambil. Wasiat yang ketiga maksudnya. Selain menyembah Allah tidak boleh menunjukkan Allah. Yang kedua sholat. Kemudian menunaikan zakat. Wa tu'tiz zakat. Wa tu'tiz zakat. Dan engkau menunaikan atau mengeluarkan zakat. Bagi orang-orang yang mampu keluarkan zakat dengan 2 syarat mutlak. Haul dan nisab. Haul masa setahun. Anda sendiri boleh tentukan. Biasanya orang supaya mudah ingat Ramadan ke Ramadan. Ya. Ramadan ke Ramadan. Gitu. Jadi kalau Ramadan ini misalnya, atau Anda sekarang, kita kan bukan Ramadan. Ramadan masih bulan April insya Allah. Sekitar 3 bulan 4 ya, dari sekarang. Maka Anda niatkan Ramadan lalu awal haul saya. Nanti Ramadan akan datang ini. Begitu datang, tiba, di situ Anda menutup buku lah istilahnya. Melihat berapa tabungan, berapa harta yang ada. Selain yang dipakai ya. Kalau dipakai kayak mobil, rumah dipakai nggak dihitung zakatnya. Yang diinvestasikan atau ditabung. Lihat, itu syarat pertama 1 tahun. Yang kedua haul. Kadar minimalnya mencapai nilainya 85 gram emas. Kalau mencapai maka dikeluarkan 2,5%. Lihat nilai emas pada hari Anda sedang menutup haul Anda. Keluarkan zakat. Jangan malas-malasan. Jangan cuma tahu pikir seperti orang kapitalis. Keuntungan aja. Tidak pernah berpikir kebaikan-kebaikan. Zakat adalah rukun Islam. Sampai Abu Bakar memerangi orang-orang yang coba membedakan antara sholat sama zakat. Setelah Nabi SAW meninggal, ada yang, sebagian suku Arab menolak bayar zakat. Maka Abu Bakar kirim pasukan memerangi mereka. Keluarkan zakat. Zakat mensucikan harta. Dan 2,5% teman-teman setahun sekali. Betul-betul luar biasa kecilnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam setahun kita sudah untung 1000% dari modal kita. Mungkin lebih daripada itu. Allah cuma suruh keluarkan 2,5%. Agar bersih, suci. Zakayu zakiyatnya pensucian. Jadi kayak saluran air kalau tersumbat, diangkat sumbatannya. Seperti itu kurang lebih. Lancar semuanya. Zakat. Mutiara yang keenam yang kita bisa ambil, dan ini wasiat Nabi SAW yang terakhir di dalam hadis ini, ada 4 wasiat: menyembah Allah, tidak syirik, menunaikan sholat,
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang terakhir watasilur rahim. Dan engkau melanjutkan hubungan silaturahim. Sudah pernah saya jelaskan itu di awal-awal bab kita ya. Ada rahim, hubungan kekerabatan yang terjadi begitu kita lahir sudah punya hak rahim mereka. Orang tua kita ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua ke samping mereka. Tante, paman, saudara dan saudarinya, kakek dan nenek kita juga. Semua jalur ke samping kita, yaitu saudara dan saudari, si ibu, si ayah, ini semua punya hubungan kekerabatan. Kemudian semua jalur ke bawah mereka, keponakan kita. Dan semua jalur ke bawah kita, anak, cucu, cicit, dan seterusnya ini adalah rahim. Begitu kita lahir, sebenarnya sudah punya rahim. Begitu mereka lahir, punya hubungan rahim. Kalau kita kan lahir belum punya anak, belum punya cucu, tapi nanti mereka lahir, mereka punya hubungan kerabat semakin. Tapi jalur ke atas semuanya sudah ada rahim. Ada orang, dan ini termasuk mahram juga ya. Sudah punya hubungan kekerabatan, nggak boleh nikah sama mereka. Nggak boleh nikah. Ada orang yang punya kekerabatan disebabkan karena sebab pernikahan. Seperti suami ataupun istri. Tapi ini memang sifat mahramnya sementara. Selama satu suami istri. Tapi kalau sudah bukan suami istri, sudah lewat masa itu dari perceraian, maka sudah orang asing. Tapi ada yang karena pernikahan jadi mahram abadi. Punya hubungan kekerabatan juga abadi, yaitu mertua. Nah, tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan anak mantu. Walaupun kita cerai sama istri atau suami, orang tua mantan pasangan kita ini tetap mahram. Juga ada orang yang punya hubungan kekerabatan dengan pernikahan, tapi bukan mahram. Mereka punya hak kekerabatan seperti ipar. Ya. Ini juga batasannya selama kita masih berstatus suami istri, maka saudara dan saudarinya pasangan kita ipar. Tapi mereka bukan mahram, tidak boleh tidak pakai hijab. Ya, perempuan sama saudara atau adik ataupun kakak suaminya, nggak boleh. Nah, itu bukan mahramnya, tapi punya hubungan kekerabatan, rahim. Ada juga punya hubungan kekerabatan dari susuan. Dari susuan, yang dikenal dengan saudara susuan, ibu susuan. Ya. Yang kata Nabi SAW terharamkan dari nasab apa yang terharamkan dari susuan. Ya. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi seperti itu kurang lebih. Maka kita perlu silaturahim dengan mereka. Pernah ada sahabat membawa duit, sekantong duit, mengatakan, ya Rasulullah saya punya duit nih, dirham. Saya mau sedekah. Target saya 2 orang. Dua-duanya miskin. Satu punya hubungan kerabat, yang satu punya tidak ada hubungan kerabat. Umat Islam secara umum. Kata Nabi SAW, kalau kau berikan yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat 2 pahala. Pahala kekerabatan, menjadikan silaturahim, dan pahala sedekahnya.